Ada yang rambutnya panjang, ya, harus pakai peci. Kenapa? Karena kalau tidak pakai peci itu tidak tertutup dengan rambut. Ada pun sholat ketika sujud diangkat begini, ya, nanti dilepas lagi, mau sujud diangkat lagi, itu makruh. Ya, yang seperti itu makruh. Maka yang rambutnya panjang, ya, hendaknya kemana-mana ngantongin peci, ya, peci yang mudah dilipat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nabiy. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Ustaz Asma, Al-Karam Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Karam Ustaz Hasbullah, khusus yang saya hormati guru kita, Al-Karam Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di masjid itu, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terima taubat kita, mengganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga bertambah usia, bertambah berkah kehidupan kita, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam berpikir, bertambah besar mahabbah kepada Nabi, dan bertambah bagus ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan semoga para hadirin ilmu segala kesulitan kita semoga diganti dengan kemudahan, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah. Allah bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita jadi putra putri yang saleh, salehah, jadi orang-orang yang takut kepada Allah, jadi orang-orang yang mengerti agama, jadi orang-orang ahli sujud, ahli ibadah, jadi orang yang akhlaknya bagus. Dan semoga hidupnya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lalu Alhamdulillah. Amin. Bersama itu sekali. Saya Sulaiman An-Nuri, Radhiyallahu anhu, sebagai ahli kesempatan saya Muhammad Ahmad, lebih kursen yang lebih istimewa dan kepada berbatas berbaras. Jadi awliya Allah dan berbatas sebagai sesuatu yang ada dalam hati dan darinya, bahwa khususnya dalam proses hadir masjid pertama begini kita dalam kesalahan itu yang Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin.
Sampailah kita pada hadis yang ke-166. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sholil mar'ata fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar. Bagaimana hukumnya wanita yang sholat menggunakan gamis kerudung tapi tanpa menggunakan sarung? Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sholat menggunakan gamis panjang kemudian kerudung tanpa menggunakan sarung? Qala idza kana bil usabiqan yubti duhura qadamaiha. Ya, itu semua hukumnya boleh apabila gamisnya sabiqan, luas. Ya, gamisnya luas dan juga panjang hingga menutupi kedua kakinya. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh para imam yang dianggap hadis mauquf. Al-makna ijmali, makna secara global, auratul mar'ati bin nasbi ila sholati jami'u badaniha illa wajhaha wa kaffaiha. Auratnya seorang wanita di dalam sholat itu adalah seluruh tubuhnya, melainkan wajah dan kedua telapak tangan. Jadi auratnya wanita ketika sholat seluruh tubuhnya harus tertutup kecuali wajah. Ya, wajah boleh terbuka, akan tapi lampu tidak boleh terlihat. Maka begitu ya hendaknya menggunakan dalaman ya agar lampu tidak terlihat. Akan tapi jangan sampai menutupi jidat. Ini terkadang ada wanita yang memakai dalaman tapi jidatnya tertutup. Nah ini tidak sah. Kenapa? Ya dikarenakan jidat ini adalah a'dha'us sujud, termasuk anggota sujud. A'dha'us sujud sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama al-jabhatu, jidat. Jidat ini harus terbuka, tidak boleh tertutup. Makanya yang rambutnya panjang ya, itu harus pakai peci. Kenapa? Karena kalau tidak pakai peci itu jidat tertutup dengan rambut. Adapun sholat ketika sujud diangkat begini, ya nanti dilepas lagi, mau sujud diangkat lagi, itu makruh. Ya, yang seperti itu makruh. Maka yang rambutnya panjang ya hendaknya kemana-mana ngantongin peci, ya peci yang mudah dilipat. Ya. Jadi jidat ini tak boleh terhalang dengan apapun. Demikian pula dengan peci. Ya, peci begini juga tidak sah. Berkondangan begini. Ya, tapi kalau sholat diangkat. Berasa yang jidatnya tertutup dengan peci atau dengan kain maka tidak sah. Ya, disampaikan ke kanan kiri kita. Kalau ada tetangga kita, teman kita, saudara kita, sholatnya jidatnya masih tertutup, baik laki dan wanita bilangin agar diangkat. Karena jidat ini termasuk anggota sujud dan juga harus ditekan, nggak usah digesek-gesek, gesek-gesek, ledes. Akhirnya apa? Jadi bekas. Kalau saya ini bukan bekas sujud, ini bukan, dan bukan digesek-gesek juga, ini bekas muncul. Ya, jadi kadang ada orang, ya baru sholat beberapa bulan, ini udah berbekas di sininya. Apa katanya? Ini adalah bekas sujud. Ya. Adapun orang-orang ya kayak guru-guru kita yang puluhan tahun sujudnya nggak ada bekasnya. Kecuali memang ada beberapa orang yang punya sensitif. Ya, kena gesek sedikit langsung berbekas, nggak ada masalah. Yang salah itu kalau memang sengaja digesek-gesek. Digesek-gesek biar berbekas. Kenapa katanya? Itu tanda sujud. Nah, itu lihat namanya. Biar dibilang apa? Ahli sujud. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan suka yang indah-indah. Wajah ini ya dirapiin, dicakepin, bukan dijelek-jelekin. Ya, bukan digesek-gesek akan menimbulkan luka dan berbekas. Wajah rapiin. Innallaha jamil, Allah suka yang indah. Ya, jenggot itu sunnah. Yang punya jenggot pelihara. Makruh
makruh untuk dicukur, dirapiin. Jangan mentang-mentang sunnah akhirnya mengabaikan kerapian. Innallaha jamil, sunnah tapi rapi juga harus. Ya, jangan sampai jenggot sampai berantakan, serem dilihatnya. Ya, jadi jenggot itu dalam mazhab Imam Syafi'i pegang nggak boleh lebih dari genggaman. Lebih dari genggaman, potong. Ada kumis, nggak boleh melewati bibir ini merah. Kalau melewati bibir merah, potong. Ya, jangan sampai nutupin. Maka juga ribut yang begitu ya. Ya, senampan, mau kan ini mau musim maulid ya. Ente senampan kan banyak kumisnya begini, gimana kira-kira? Ya, potong itu. Suatu hari ada tamu main kalah khairat. Ya, main berkunjung ke Habib Ahmad bin Sartata, pendiri Pondok Pesantren Al Khairat. Ya. Ketika berkunjung kumisnya begini, orang dulu kumis begini. Ini Habib memang orang keras. Itu nyuruh muridnya ambil gunting, itu kumis dipegang begini, dipotong depan orang. Ya, dipotong depan orang. Jadi apa? Ini nggak boleh nutupin bibir ini, rapiin. Yuzus sawariba wa arkhul lihya khaliful majusa. Yuzus sawarib, pendekkan kumis, ya kumis rapi. Wa arkhul lihya, pelihara jenggot, yang punya jenggot pelihara. Tetapi harus rapi. Ya, khaliful majusa agar berbeda dengan orang-orang majusi. Ya, jadi wajah ini harus diperindah, jangan dibikin serem. Ya, ini jangan sampai hanya dikarenakan beda mazhab, beda organisasi, beda aliran, ya, ketemu saudaranya cemberut. Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita apa? Afsus salam, tebarkan salam. Ketemu ucapkan salam. Ya. Dulu tuh, ya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad masa jahiliyah, mereka semua keras, yang kuat membasmi yang lemah, akhlaknya buruk, jahiliyah. Akan tapi setelah menerima ajaran Nabi besar Muhammad SAW, mereka semua berubah menjadi orang-orang yang sangat lembut, menjadi orang-orang yang akhlaknya sangat bagus. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Siapa orang-orang yang bersama Nabi? Semua kita semua termasuk orang-orang yang bersama Nabi. Ini orang-orang yang bersama Nabi punya sifat. Bagaimana sifatnya? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Gak mau ngikutin ajaran-ajaran orang kafir, gak mau ngikutin budaya-budaya orang kafir, gak mau ngikutin tradisi-tradisi orang kafir. Ruhama'u bainahum, terhadap sesama umat Islam mereka penuh kasih sayang. Ya, apapun mazhabnya, apapun alirannya, selama kitabnya adalah Al-Quran, hadisnya adalah hadis Nabi besar Muhammad, kiblatnya Ka'bah, itu saudara kita ketemu senyum. Jadi kebanyakan yang tadi akhlaknya buruk ketika belajar dengan Nabi besar Muhammad berubah menjadi orang-orang yang akhlaknya bagus. Nah kalau sekarang, kalau ada orang yang tadi akhlaknya bagus, tiba-tiba pas ngaji, habis ngaji ketemu tetangga gak ada sapa lagi, habis ngaji ketemu teman gak nyapa lagi. Nah berarti ada yang salah dengan pengajian ini. Ya, pengajian yang sesuai sanad keilmuan dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Nabi besar Muhammad, pasti menyebabkan seseorang akhlaknya semakin bagus. Orang yang berakhlak, ya orang yang akhlaknya bagus bukan hanya kepada Allah saja, orang soleh, bukan hanya orang yang rajin sholat, rajin puasa, dan hubungannya dengan Allah baik, bukan hanya itu, akan tapi juga hubungan dengan sesama manusia juga baik. Jadi intinya pengajian harus bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Kalau habis ngaji tiba-tiba nggak ketemu sapa, ketemu melengos, ketemu cemberut, tidak ada senyum, tidak ada sapa, berarti ada yang salah dalam pengajiannya. Di situ pengajaran tidak sesuai dengan ilmunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari al-jabah, anggota sujud di antara al-jabah jidat. Kemudian wabutul kafain, dua telapak tangan. Ini dua telapak tangan harus benar-benar mengenai apa? Tempat lantai. Ya, benar-benar kena sejadah. Jangan ditepuk. Ada yang ditepuk begini. Ya, yang nempel jadi-jadi doang. Gak sah itu.
Ya, wabutul berkafai semua. Perut telapak tangan, perut jari-jari semuanya nempel. Jangan ditakutkan. Cukup wabutul berkafai. Ya. Ada pun sikut jangan nempel. Ya, kalau sikut jangan nempel ke lantai, diangkat. Ya, sikut jangan angkat. Jadi sujudnya jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, agak jauh. Sekiranya kalau ada anak kecil masuk, ini bisa masuk. Jadi ketika sujud, ya ini agak jauh. Jangan dekat begini. Kalau terlalu dekat begini, ya ini nggak ada apa, nggak ada jarak. Jadi agak jauh begini. Adapun tangan tetap menghadapnya sejajar sama apa? Kaki nih. Ini kaki jangan lebar-lebar, artinya begini. Ya, cukup gini. Anda lihat aja, imam-imam Masjidil Haram mana ada yang begini? Ada nggak? Nggak ada. Di Indonesia aja yang begitu. Ya, tapi biarin ya, biar aja dia sholat. Mudah-mudahan nanti apa berubah. Tapi kalau diyakini itu sholat Nabi, itu bukan sholat Nabi, tapi itu sholatnya Al-Bani. Ya, itu bukan sifat sholat Nabi, tapi sholatnya Al-Bani. Ini hadis Nabi, bukan hadis Nabi. Hadisnya betul, pemahaman ente yang salah. Ya, jadi ini kaki sejajar, sejengkal aja jaraknya. Dan semua hadap kiblat. Jangan jari ke kanan dan ke kiri gini nih. Ada nggak begini? Ya, semua hadap kiblat nih. Nah, hadap kiblat sejengkal nih. Ya, kemudian pas sujud, nah ini agak jauh dikit, tapi jangan terlalu jauh banget. Ya, nanti yang di depan itu dudukannya. Ya, ini pokoknya tangan jangan dekat sini. Kalau perempuan memang apa harus rapat, tapi kalau laki-laki agak jauh dikit. Tapi jangan terlalu jauh. Dan pikir juga nih, ya jangan seenaknya samping. Ya kira-kira juga ya. Nah, ketika sujud, kaki juga tetap begini nih. Ini jangan berubah-ubah kaki nih. Posisi kaki jangan berubah-ubah. Jangan pas sujud kaki dirapatin. Jadi gini kaki belakang dirapat, enggak tetap begini. Ya, pokoknya posisi kaki jangan berubah-ubah. Entar tahiyat awal juga begitu, kanan jangan berubah. Ya, kanan sama kiri jangan berubah. Situ aja posisinya. Entar tahiyat akhir juga ini jangan berubah-berubah nih. Kan ketika sujud ditekuk tuh. Dulu tahiyat akhir juga sama. Pokoknya posisi kaki jangan berubah. Ya. Nah, ini kedua telapak tangan itu termasuk anggota sujud. Jangan tekuk begini. Ada yang gini doang. Ya, gak satu. Ini, telapak tangan rapatin semua. Sudah ada luka. Kenapa itu diangkat luka? Ya, gak apa kan. Ya, jadi telapak tangan ini semua. Ya. Kemudian 1, 2, 3 udah. Warung batani, dengkul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya apa? Jari-jari telapak kaki. Ini wajib tekuk nih. Ya, kalau ngambang begini ngambang, nggak sah ngambang. Jari-jarinya wajib nekuk. Baru saya asam urat. Ya, asam urat nggak bisa ditekuk. Ya udah semampunya aja. Ya, jadi perut jari-jari kaki wajib ditekuk. Kalau ngambang maka tidak sah. Itu adalah a'dha'us sujud, salah satu anggota sujud. Jadi intinya auratnya wanita di dalam sholat, ya kita punya putri, kita punya istri, ya kita punya kewajiban untuk mengajari mereka. Ya, jadi auratnya perempuan ketika sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini kedua telapak tangan nih, luar sama dalamnya Pak, boleh kelihatan. Ya. Kemudian di sini dijelaskan yajibu al-mar'ati satru jami'i badaniha hatta dhuhura qadamaiha. Wajib bagi seorang wanita menutup seluruh tubuhnya hingga yang nampak dari kedua kakinya. Jadi kakinya semua tutup. Kaki nggak boleh ada yang nampak baik luar maupun dalamnya.
Ya, telapak kaki juga nggak boleh kelihatan. Wa ila dzalika dzahaba Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat ulama Hambali. Ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ahdan bihadzal hadis, apa dalilnya hadis tadi? Pokoknya wanita seluruh tubuhnya aurat, nggak ada yang boleh kelihatan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kaki luar dalam wajib ditutup. Ya. Walau sholat maksufatal qadami aw syai'an la tatraf ma ada wajhi wal kaffain a'adat. Seandainya ada seorang wanita yang sholat kakinya kelihatan atau bagian kakinya kelihatan, ujung jarinya, ya, atau bagian dalamnya kelihatan sedikit aja, syai'an sedikit aja kelihatan, selain wajah dan kedua telapak tangan, a'adat, maka sholatnya wajib diulang. Ya, sholatnya wajib diulang. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Syarat Safinatun Najah kasus tentu saja, lawin kasafat ba'du warikihi fi tasyahudihi matalan. Seandainya seorang wanita sholat, ya, ketika tasyahud, tiba-tiba pinggulnya kelihatan, hati-hati, ya, termasuk laki-laki. Ini kadang pas sholat baju kependekan, ya. Nih belakangnya kelihatan tuh. Nah, hati-hati tuh nggak boleh kelihatan. Maka itu tidak sah. Ya, itu wajib ditutup. Demikian juga fakir harap min batinil qadami syai'un inda sujudiha. Demikian pula apabila kelihatan kaki bagian dalam ketika sujud. Ada wanita sujud, kaki bagian dalamnya terbuka. Kan tadi kan wajib tutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau ada seorang wanita sholat, ya tiba-tiba ternyata kakinya itu kelihatan, padahal cuma kaki bagian dalam. Ketika sujud angkat tuh, nah kelihatan dari belakang. Au dhahara atibuha inda ruku'iha au sujudiha, atau yang kelihatan tumitnya apa tumitnya? Tumitnya atau tumitnya kelihatan ketika sujud atau ketika ruku, batalat sholatuha, maka sholatnya batal. Jadi intinya ya, wanita seluruh tubuhnya adalah aurat ketika sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun indal ajanib, di hadapan yang bukan mahram, di luar sholat, ya. Adapun ketika di luar sholat, maka aurat wanita adalah jami'u badaniha, ya. Indal ajanib jami'u badaniha, seluruh tubuh wanita aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan nggak boleh kelihatan. Ini Safinatun Najah ini. Makanya aneh. Sekarang ini aneh kalau ada wanita pakai cadar bilang apa? Nelayan nih, teroris ini. Ya, ini mah bukan mazhab kita ini. Ini bukan aliran kita nih. Enggak. Ya. Justru dalam mazhab Imam Syafi'i itu pendapat terkuat seluruh tubuh wanita aurat. Jadi kalau ada wanita yang pakai cadar, jangan dikatakan itu beda sama kita, karena itu ajaran kita. Syafi'ina itu beda. Ya, padahal itu Syafi'ina nggak usah bukan kita yang tebel-tebel, Syafi'ina itu ada. Di Syafi'ina seperti itu. Ya, di Syafi'ina diungkapkan pendapat yang paling kuat. Seluruh tubuh wanita aurat. Nah, nanti ada kitab Hasyatul Baijuri. Dalam kitab Hasyatul Baijuri, Syekh Baijuri beliau berpendapat, adapun zaman sekarang dikarenakan banyak wanita yang sudah ke pasar. Ya, zaman dulu yang ke pasar semua laki-laki. Ya, kalau zaman sekarang banyak wanita yang sudah ke pasar. Bahkan kalau laki-laki ke pasar dianggap aneh. Ya, kalau dulu laki-laki semua yang ke pasar. Nah, ternyata zaman dulu begitu katanya. Zaman orang tua kita dulu katanya begitu katanya. Laki-laki yang ke pasar. Nah, dikarenakan sudah banyak wanita yang ke pasar, maka boleh mengikuti pendapat yang kedua, ya, yang mengatakan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, jadi hanya ada dua pendapat nih Pak. Aurat wanita hanya ada dua pendapat. Pendapat pertama seluruh tubuhnya aurat. Pendapat yang kedua, ya, jadi yang lebih ringan. Pendapat yang lebih ringan, wajah dan kedua telapak tangan boleh terlihat.
Dan karena pendapat yang ketiga, apa? Rambut boleh kelihatan? Nggak ada. Ya. Jadi intinya hanya ada dua pendapat. Ya. Baik. Adapun laki-laki, kalau auratnya laki-laki umum, baik ketika sholat maupun di luar sholat, ma baina surrati wa rubbah, antara pusar sampai lutut, itu auratnya laki-laki, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi barang siapa yang sholat, ya pusarnya ketutup sampai dengkul ketutup, maka sholatnya sah. Akan tapi tidak ada akhlak. Ya pelajaran kemarin saja yang kita sudah bahas, ya Nabi besar Muhammad pernah bersabda, la yusolli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un. Janganlah kalian sholat, nah di pundaknya nggak ada kain sama sekali, nggak ditutupin. Ya, kayak orang umroh tuh ya, pakai pakaian ihram, kan kenapa? Sholatnya masih dibuka. Nah ini salahnya begitu. Ya itu justru makruh sholat tutup. Ya makruh kalau dibuka. Ya terlebih lagi badannya kebuka semua, jangan pakai sarung aja. Ini orang laki-laki cuma pusat sampai lutut. Nah, iya sah tapi tidak ada akhlak dan tidak ada ya. Jadi kalau ada begitu, kira-kira gimana Pak? Masuk masjid begitu? Suruh pulang Pak? Pulang. Kita bilang Pak, ada nih orang ya. Harus lah. Nah, di sini disebutkan nafsu surrati wa rubbati falaysa bi awrah. Jadi pusat sama lutut itu bukan aurat. Pusat sama lutut bukan aurat laki-laki ya. Lakin jadi pusat rubah biha min babi la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Akan tapi pusat sama dengkul wajib ditutup juga. Kenapa? Karena nggak sempurna kalau itu tidak ditutup. Jadi intinya ya pakai sarung atau pakai celana di atas pusat kalau yang pakai baju. Ya, bikin juga dengkul. Ya, celana di bawah dan dengkul. Kalau pas-pasan dengkul, ya itu terlepas. Jadi dengkul juga wajib ditutup. Kenapa? Karena khawatir ketika duduk nanti keangkat. Ya, ketika duduk nanti khawatir terangkat. Ya. Nah itu kasar. Iya. Jadi tadi tuh perhatikan ini banyak yang begitu, pakai kaos, pakai baju, ya pas-pasan, pas ruku atau pas duduk, akhirnya apa? Belakangnya kelihatan celengannya, ya, belakangnya kelihatan yang begitu. Nah itu nggak sah, ya yang begitu tidak sah. Adapun aurat yang kelihatan dari bawah, kan kita pakai sarung nih. Seandainya sholat nih di atas langgarnya itu dari apa? Bambu. Ya, ada bocah main di bawah. Ya, panggung begitu. Kelihatan dari bawah. Ah, kelihatan tuh. Ternyata pakai sarung doang. Ya. Nah, begitu tetap sah. Kenapa? Karena aurat itu yang wajib ditutup dari atas sama dari depan. Adapun dari bawah, ya itu mah salah sendiri penyanyinya. Ya. Ya, jadi itu tidak mengapa. Dan seandainya sholat, ketika sholat, ya ini biasanya Idul Fitri ini. Sholat pinggir jalan, tiup angin, sambil membuka angkat. Kalau segera ditutup, maka sholatnya tetap sah. Segera ditutup. Tapi kalau nggak langsung ditutup, ada juga. Ya, nggak langsung ditutup, ada juga. Nah, itu batal. Adapun kalau yang angkat manusia, itu kalau ditiup angin. Tapi kalau yang angkat manusia, ya itu batal. Meskipun langsung ditutup. Kenapa? Jatuhnya bercanda. Jatuhnya langsung batal. Ya, semoga kita semua ya mendapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Nah, ini perhatikan putri kita, perhatikan istri-istri kita, ya jangan sampai auratnya terbuka. Karena auratnya wanita itu apa? Seluruh tubuhnya, ya. Atau pendapat yang kedua, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jangan sampai nih, ya istri kita belanja ke tukang sayur, nggak pakai jilbab. Nah, hati itu, ya itu semua kalau jangan sampai nih lakinya ahli puasa, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir, ternyata pas di akhirat dituntut dikarenakan apa? Dikarenakan putri dan istrinya buka aurat. Karena laki-laki ini masuk
masuk surga susah. Gak kayak perempuan. Perempuan masuk surga itu sangat gampang. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati. Surga itu, wanita itu surganya cuma 4 langkah, tapi jalan yang selamat. Wanita surganya cuma 4 langkah, tapi sebelum 4 langkah itu meleset neraka jadinya. Ya. Apa wanita? Yang penting wanita itu tidak sholat lima atau khamsa, sholat 5 waktu. Masih pegang duha, masih pegang tahajud, yang penting sholat 5 waktu. Wassalat syahroha, puasa bulan Ramadan, meskipun Senin Kamis nggak puasa, bulan Muharram nggak puasa, bulan-bulan haram nggak puasa, tapi Ramadan puasa. Punya utang di kodok, karena punya utang nggak di kodok kan? Ya, puasa dijalanin. Wa ata'at zaujah, taat sama suami. Ikutin perkataan suami. Ya, selama bukan yang haram. Ya, wa hafizat farjaha, jaga kemaluan, jaga kehormatan. Apa kata Nabi? Udkhulul jannah min ayyi abwabil jannah. Silahkan mau masuk surga dari pintu yang mana saja. Pintu surga ada 8, semua nyambut. Ya, nyambut semua. Oh, sini oh, ya. Oh, sini oh, semua nyambut. Tanda apa? Tanda kehormatan bagi wanita-wanita yang menjalankan perintah Allah Subhanahu. Haji enggak haji? Kenapa? Haji kewajiban laki. Zakat enggak? Zakat kewajiban laki. Kurban enggak? Karena semua itu laki. Ya. Tapi kalau kita susah masuk, meskipun kita ahli sholat, ahli puasa, kemudian kita jauh daripada perzinahan, kita enggak gampang masuk surga. Kita bakal dituntut nih mengenai putri kita, mengenai anak kita, mengenai istri-istri kita. Kalau mereka buka aurat, kita yang dituntut ya. Awwalu ma yata'allaqu bi rajul yawmal qiyamah ahluhu wa auladuh. Yang pertama kali nuntut di akhirat adalah keluarga dan anak-anak. Ya, jadi pertama kali nuntut kita bukan musuh kita nanti. Yang pertama kali nuntut kita bukan lawan kita, tapi istri dan anak-anak kita. Kalau nggak kita dekatkan dengan agama. Jadi, ayo jangan asik ibadah sendirian, kalian perhatikan. Dan sampai ada putri kita dan istri-istri kita yang buka aurat. Ya, mereka semua megang handphone. Kita beli handphone. Kita jangan beli handphone aja, tapi kita nggak ngerti. Kita juga seperti, ya kita buka, kita lihat ke Facebooknya, kita lihat Twitternya, kita lihat Instagramnya. Ya, jangan sampai ada foto-foto yang terbuka aurat. Ya, ada terbuka aurat, kita yang kena tutup nanti. Ya, sinfani bin ahlinar, ada 2 kelompok yang termasuk penghuni neraka kata Nabi. Yang mana zaman ini nggak ada kata Nabi. Aku nggak pernah lihat 2 kelompok ini, aku nggak pernah lihat, tapi nanti ada kata Nabi. Dia termasuk mukjizat kenabian. Yang pertama adalah seseorang yang memegang cambuk, yang mencambuk orang tanpa salah. Orang yang bersalah dicambuk. Dijelaskan dalam syarah hadis, ini termasuk adalah anak buah penguasa. Anak buah penguasa ini terkadang suka main pukul, ya, suka main sabet orang-orang yang tidak berdosa. Ini termasuk di dalam hadis ini. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat. Yang kedua, nisaun ariyat, wanita yang telanjang. Ya, wanita telanjang. Ya, bisa jadi dia berpakaian tapi pakaiannya ketat. Ya, seperti orang yang tidak berpakaian. Nisaun ariyat, wanita yang telanjang. Ma'ilat mumilat. Ya, ma'ilat sengaja biar dilihat oleh laki-laki. Sengaja. Ini berarti ini ya, mujizat Nabi ini benar, nyata. Banyak di TikTok, banyak wanita main TikTok. Apa tujuannya? Ya biar dilihat malah laki-laki. Mumilah dan laki-laki juga tertarik untuk melihat. Ini sungguh benar. Hadis Nabi bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya, 2 kelompok ini, ya, para pembela penguasa yang dolim kepada orang-orang yang tidak berdosa, main pukul dan main sebagainya, dan wanita yang telanjang, ya, yang sengaja ingin menarik perhatian laki-laki, maka yang seperti ini tidak.
mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan nyium wanginya surga saja tidak. Padahal wanginya surga tercium masih waktu 50 am. Jarak 500 tahun perjalanan itu udah kecium wanginya surga. Ini surganya masih jauh nih. Masih 500 tahun perjalanan. Ini dari sini ke mana nih? Dari sini ke Jawa Timur aja cuma 10 jam. Ini perjalanan ke mana nih? 500 tahun. Saking wanginya, saking halusnya surga, perjalanan 500 tahun udah tercium. Akan tapi dua kelompok ini, yang pertama orang yang dolim, yang kedua wanita yang telanjang, yang sengaja ingin dilihat oleh laki-laki, ini juga tidak dapat mencium harumnya surga. Jangankan masuk surga, nyium harumnya saja tidak. Nah, kita sebagai laki-laki yang kita perhatikan, ya putri kita, istri-istri kita, perhatikan auratnya. Jangan sampai ada aurat mereka yang terbuka. Kenapa? Karena kita nanti yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Ya, anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Di sini bukan anfusakum tsumma ahlikum, bukan pakai tsumma. Ya, tapi pakai wa ahlikum. Jagalah diri kalian, ya, diri kita perbaiki. Ya, diri kita perbaiki sekaligus perbaiki juga keluarga kita. Ya, kalian istri, gaya-gaya juga, benar aja, ya, sama dia belum benar. Kita bareng. Karena ayatnya wa ahlikum. Bukan tsumma. Kalau tsumma, laki dulu benerin. Ya, laki udah benar baru benerin istri, tapi ini enggak. Wa anfusakum wa ahlikum, bareng-bareng. Ya, nunggu kita benar, kapan benarnya kita? Ya benar-benar ya. Jadi bersama-sama saling mengingatkan. Ya, karena aurat itu apa? Aurat adalah nafsu, kekurangan. Ya, aurat itu adalah nafsu, kekurangan. Artinya apa? Adalah sesuatu yang tidak enak dilihat. Artinya kurang. Maksudnya kalau terbuka itu apa? Terlihat kekurangannya. Ini kita semua pakai pakaian. Kita semua berpakaian. Coba kalau kita nggak pakai pakaian, kira-kira nih air dalam tubuh kita kelihatan nggak? Yang punya manu pasti kelihatan. Yang punya kurang, ya pasti kelihatan. Ini untuk kita pakai baju. Jadi apa? Kekurangan kita tertutup. Nah, dari itu marilah ya kita tutup kekurangan istri dan putri kita agar kita semua selamat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 menit. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin." Sampaikan wahai Nabi besar Muhammad kepada laki-laki beriman. Apa? Yaghuddu min absarihim. Hendaknya mereka pejamkan matanya dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Ini yang pertama, yaghuddu min absarihim, jaga pandangan, baru jaga kemaluan. Kenapa kok jaga pandangan dulu? Karena mustahil seseorang dapat menjaga kemaluan kalau dia tidak bisa menjaga pandangan. Dan itu semua dikarenakan pandangan awalnya, dikarenakan memandang, akhirnya tertarik, kemudian apa? Terjadi perzinahan. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya, wa yukhfi sudur. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui khianatnya mata. Di mata kita, ya, mata kita ngelirik ke haram, Allah tahu. Ya, wa yukhfi sudur. Dan yang tersembunyi dalam hati Allah juga tahu. Ini kita mau maksiat apa enggak? Allah juga Maha tahu. Ya, semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan perintah Allah dan dapat menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah.